Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, teman-teman. Untuk kuliah pagi, eh, nanti akan kita cek ulang terkait dengan waktunya. Kadang-kadang mungkin lebih pagi lebih baik sih sebenarnya. Lebih baik, hari ini kita akan mulai lagi untuk kuliah pagi terkait dengan Atreya Badges ABG. Ya, memang soalnya kadang muncul satu lah ya. Tapi satu itu pun bisa merubah komposisi, bisa merubah siapa yang masuk menjadi ASN. Itu yang jadi masalah. Jadi walaupun nggak bisa sih sebenarnya nggak masalah kalau yang lain bisa. Tapi kalau pada saat yang lain mentok, maka ini sangat harus bisa menolong. Kadang ada yang dapat, kadang ada yang tidak. Dan mending kalau nggak dapat, Anda nggak ngerti, tapi nggak dapat, ya alhamdulillah. Tapi kalau misalkan Anda dapat tapi nggak ngerti, ya repot. Jadi harapan saya sih Anda paham gitu ya, paham eh, bagaimana cara cepat melihat untuk melihat nilai. Nah, jangan sampai nanti kalau yang P3K kena kena passing grade di P3K di teknisnya, kompetensi teknis. Kalau yang SKB ya nggak ada ya. Tapi Anda harus dapat nilai yang tinggi. Karena nilai SKB itu 60%. Baik, kita mulai. Nah, ini mungkin materi yang bisa Anda baca, ataupun nanti saya juga share materinya. Merupakan tes untuk mengukur kadar keasaman dan kadar oksigen, serta karbon dioksida. Hmm, cepet amat sih. Nah, ya, di dalam darah. Kemudian dipergunakan untuk tes itu diambil dari darah arteri yang kelewat tuh. Tes ini dilakukan untuk memonitor beberapa kondisi yang dapat menyebabkan komplikasi, komplikasi serius. Selanjutnya, terdapat beberapa cara. Ini banyak yang masih masuk nih. Terdapat beberapa strategi untuk melakukan interpretasi, mulai dari mnemonic, yang ROM itu, chart, ada lectures, ada praktek. Jadi banyaklah yang bisa digunakan untuk bisa menganalisa APG. Ya. Kemudian langkah interpretasi ABG itu yang pertama, Anda harus paham yang nilai norma dan tidak norma itu berapa. Nilai norma dan tidak norma itu berapa. Kemudian tentunya pH normal 7,35 sampai dengan 7,45. Ya kalau yang Anda mau, walaupun nanti diberikan, tapi lebih baik bikin catatan yang bisa Anda mengerti. Kenapa harus bikin catatan? Karena kalau bikin catatan itu otak kita itu pasti baca. Jadi Anda mendapat keuntungan berkali lipat kalau Anda membuat catatan. Catatan kecil ya. Buat dari sekarang kalau bagi yang belum punya. Kemudian PCO2 35 sampai 45. PCO2, lihat ya, kalau Anda lihat perhatikan supaya memudahkan, lihat di atas di 35, 45 ini juga sama PCO2 45, 35. Kemudian HCO3 22 sampai 26, 22 sampai 26. Ya, lihat bedanya, apalinnya, apalin itu ya. Kemudian ini kita akan buat nilai seperti ini atau gambar seperti ini. Gambarnya kita buat, gak apa-apa ya merah ya. Di sini netra, netra dalam bahasa Indonesia ya netra ya. Kemudian di sini basa atau basics ya. Di sini asam atau acid. Perhatikan nyimpannya, perhatikan nyimpannya. 75.
7,35, 7,45. Ini untuk pH. Kemudian untuk PCO2 dibalik ya. PCO2 dibalik 45, 35. Ini respiratory udah jelas. Untuk HCO3 22, 26 berarti metabolik. Nah, yang dibalik yang ini saja yang dibalik, yang dibalik. Kenapa maksudnya? Kalau pH-nya 7,32 di sini nyimpennya di sini. pH-nya 7,46 misalnya 46 misalnya 7 ya, 7,46 disimpannya di sini. HCO misalnya eh, ininya kurang dari 35 makanya nyimpennya misalkan 32 misalnya nyimpen di sini. Kalau lebih dari 45 nyimpennya di sini 46 misalnya. Kemudian kalau lebih dari 26 nyimpennya di sini 27 misalnya. Kalau di sini misalnya 21 misal. Ya seperti ini, misalnya seperti itu. Nah, nah itu ya. Jadi kita buat dulu, nah buat dulu seperti ini. Dipahami? 7,35, 7,45, 45, 35, 22, 26. Oke, lanjut ya. Nah, cari tahu apakah pH-nya asam atau alkalosis, asidosis. pH darah manusia normal sekian. Tadi sudah dijelaskan sama-sama. Kemudian levelnya di asid, di bawah, di atas alkalosis. Di batas ini, di bawah ini asidosis, di atas ini adalah alkalosis. Kemudian cari tahu apakah asid base, respiratory, atau metabolik. Jadinya gimana? Selanjutnya, pikirkan apakah asam respiratori atau metabolik. Kalau PCO2 itu respiratory, kalau HCO3 itu metabolik. Kemudian gunakan ROM. Gunakan ROM. Respiratory opposite. Jadi RO itu respiratory opposite. Saat pH naik, maka PCO2 turun. Saat pH turun, PCO2 naik. Ini asid. Jadi kebalik. Opposite itu berlawanan. Oposisi berlawanan ya. Kemudian metabolic is equal. Equal itu sama ya. Metabolic is equal. pH naik, HCO3 naik. Paling kecil adik tahu kamu teh ke sekolah. Oke. Saat pH turun, HCO juga turun. Ini asidosis. Maka Anda gunakan ROM. Ini sebagai bagian dari yang harus teman-teman pahami. Kemudian gunakan tic-tac-toe. Tadi saya sudah. Nah, ini tadi kan ada yang bisa ROM, saya bilang. Ada juga yang tic-tac-toe itu. Nah, ini seperti ini. Coba buat tabel seperti ini. Kemudian nih, tadi dibilang nih, HCO pH-nya 7,26, kemudian HCO3-nya, kemudian, nah ini kan gambarnya gini. Tadi saya sudah nyuruh Anda gambar, ini netral, ini asam, ini basa. 7,35 kan, 35 sampai 45. Ini 45 sampai 35. Di sini 22 sampai 26. Nah, di sini kita lihat di sini. Di sini 7,32 berarti di sini. Di sini pH-nya di sini 7,32 enam lah 32. 26. PCO2 32. 32 itu berarti di sini 32. Kemudian HCO3
adalah 18 di sini. Nah, di sini kan sudah jelas. Nah, ini kita langsung nih asidosis asidosis metabolik. Kenapa? Karena ini yang punya pH dan ini bersatu. Jadi yang dikasih kesimpulan itu kita yang ada pH-nya juga ada apakah HCO3-nya atau PCO2. Kalau kebetulan di soal sini adalah asidosis metabolik gitu ya. Kalau misalnya ininya di sini, kemudian ininya di sini, berarti asidosis respiratorik. Gitu aja. Mudah, mudah banget ya. Mudah, mudah. Kemudian, nah, masukkan ini penjelasannya barusan yang kita. Nah, ya kan tadi kan ini nih, ini. Nah, ini pahami yang ini, Anda harus benar-benar paham yang ini, baru kita masuk-masukkan dan nah, di sini kan pH 26 di bawah pH. Ini tadi sudah pH di sini. Kemudian PCO2 32 rendah, maka di sini. Udah jelas ya tadi. Kemudian HCO3 18 rendah di sini. Berarti tempatkan di bawah asam. Nah, kita sudah tahu berarti kita tinggal cocokkan. Cocokkan nih, cocokannya. Nah, tadi kita sudah tahu. Pada tahap ini, pada kolom mana ada pH. Ini pH-nya di sini. Kemudian dalam contoh ini H3 cocok dengan pH, artinya satu satu ini, satu grup ya dengan pH. Cari yang pH ada pH-nya. Menunjukkan bahwa metabolik raw. Nah, di sini nih lihat. Si asidosis, metabolik asidosis. Gitu, teman-teman. Nggak sulit ya, nggak ada yang sulit. Kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Kemudian menjelaskan kompensasi. Bagaimana kita menjelaskan kompensasi? Ini Anda harus baca. Ditulis, coba ditulis. Ini tulis nih yang ini nih. Saya kasih tulis. Silakan tulis. pH normal, PaCO2 eh, dan air dan ini kompensasi penuh ya. pH normal HCO2 sama HCO3 dan PCO2 abnormal itu kompensasi penuh. pH abnormal, HCO3, PCA2, PCO2 dan HCO3 abnormal ini kompensasi sebagian. Ingat di sininya adalah abnormal. Kemudian pH-nya abnormal. PCO2 atau ini ada atau di sini dan di sini atau di atas dan ini tidak terkompensasi. Atau abnormal tidak terkompensasi ini. Lihat di sini. pH-nya abnormal. Baik, kita lihat ke soalnya. Kasus. Nah, silakan Anda gambarkan dengan eh, gambar dengan tulisan tadi pakai tiktak yang kayak gini. Silakan berikan saya jawaban. Ini di sini CO2-nya, di sini pH-nya, di sini HCO3-nya. Ayo, ini normal, ini basah, ini asam. Ayo, silakan kerjakan. Sudah? Sudah, teman-teman? Gampang kok. Sudah. Hasilnya apa? Hasilnya asidosis metabolik terkompensasi. Coba perhatikan di sini. Lihat.
Kok asidosis? Asidosis, so, asidosis alkalosis. Nah ini. Lihat di sini. Di sini kan 46, 45 ya. 45. Ini di 44, maka di sini munculnya di sini yang pH-nya. Karena slice itu mendekati, mendekati. pH CO2 berarti di sini. Sini kan HCO2-nya. HCO3 21, 21 di mana? 21 di sini. 21 di sini. Jadi gimana? 21 di sono. Eh, Siapa nih? Ada yang ada yang sudah pusing jam segini. Oke, nah apa dihapus ya? Baik, pH norma ditempatkan di bawah norma, tapi ya simpan simpan di bawah norma. PCO2 rendah tempatkan di bawah base, di bawah base berarti di basa, simpan di basa. Kemudian HCO rendah ditempatkan di asid. Nah, jadi nih ke kesamaan pH dapat dijelaskan dengan menggunakan pH walaupun normal tapi sedikit asam atau sedikit basa. Pada kasus ini pH-nya normal, tapi sedikit basa, tetap di sebagai alkalosis. Pada kasus ini, PCO2-nya sesuai dengan pH. pH PCO2 ini menunjukkan respiratory. Keduanya di bawah basa. Maka kasus ini adalah respiratory alkalosis. Respiratory alkalosis. HCO3 juga abnormal pada saat pH normal, sedangkan pH CO dan abnormal mengindikasi adanya kompensasi penuh. Tadi kan di sini nih, tadi di sini pH-nya, pH-nya di sini, tapi dia kena 44, maka masih disebut basa. Karena dekatnya slice itu, maka di sini. Ini berarti respiratory alkalosis, respiratory. Tapi di sini dua-duanya abnormal. Dua-duanya abnormal. Nah, dua-duanya abnormal kan? Jadi respiratory alkalosis kompensasi penuh. Karena ini normal di sini ya. Dari mana? Kita balik lagi ke rumus yang tadi. Nah, ini. pH normal, pH3 dan abnormal, maka kompensasi penuh. Begitu. Begitu. Jadi yang betul siapa yang betul? Coba saya cek yang betul. Kompensasi sebagian. Kompensasi penuh, woi. Akrosis respiratory. Kak Yuli sudah betul tuh. Kompensasi penuh. Nah, kalau si ini sampai Teh Ipah kayak sampai bingung ini. Kalau si oke terkompensasi. Kalau si Kak Reni belum. Oke, keduluan kau. Ya sip lah. Begitu ya. Mudah ya, mudah ya. Mudah pisan, mudah. Nanti latihannya, nanti saya merasa punya soal latihan. Coba nanti cek ya. Kesimpulannya respiratory alkalosis pulih kompensasi, kompensasi penuh. Maaf ya nih suara saya gini nih. Lu lain aja lah sehat. Oke, sudah sampai sini. Sampai sini ada yang tanyain sebelum kita kasus 2. Ada yang tanyakan sebelum kita masuk ke kasus 2. Clear ya? Kalau materinya langsung di-share. Ya, siap. Nanti saya share ya. Santai. Oke, mudah ya? Mudah. Jangan dipersulit. Nah, ayo silakan kerjakan. Ini ini normal, ini abnormal, ini asam. Berarti asidosis, metabolik, ini atau nih ada atau.
atau atau nih. Ada kata-katanya atau ini kan norma. Ini tidak norma, ada atau nih. Berarti yang mana? Ada atau sidosis metabolik tidak terkompensasi. Pernah, pernah ada Kak. Dan saya ngajar juga untuk yang lainnya ya. Yang sudah anggaplah sudah, karena Anda kan dari gelombang satu, sekarang aja udah gelombang 14. Ini ingat-ingat, acidosis metabolik tidak terkompensasi. Yang gelombang, jadi Anda bisa lihat dari gelombang satu, materi gelombang satu sampai materi gelombang 14. Ada. Nggak cukup Kak Yusfi mengatakan asidosis saja nggak cukup, tapi harus dengan yang lainnya. Asidosis apa itu? Kalau asidosis kita hanya lihatnya hanya ini aja yang dilihat, ini aja yang dilihat. Ininya nggak dibaca, ininya nggak dibaca artinya, dan ininya yang nggak dibaca, kan? Karena ada atau, ada dan gitu kan. Ini ada norma, ada abnormal, dan itu. Anda harus juga bisanya seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Tidak terkomentasi. Baik. pH ditempatkan di bawah asid. pH CO2 normal, tempatkan di bawah CO2 normal ya. Kemudian rendah, tempatkan di bawah asid. Nah, jadi kesimpulannya sesuai dengan pH CO3 sesuai dengan pH maka menunjukkan metabolik. Lihat tahap 3. Keduanya di bawah asid hingga metabolik asidosis. Nah, pH CO2-nya normal ketika pH abnormal dan salah satu ya PaCO2 atau HCO3 abnormal mengindikasikan tidak terkompensasi. Jadi pada saat itu adalah metabolic acidosis tidak terkompensasi. Semua rekaman ada di materi umum nanti ya, tapi yang SKB baru ini, baru 2 SKB itu. Karena baru mulai kan SKB itu. Yang SKB kapan ujiannya? Kalian sudah tahu yang P3K dan SKB sudah tahu masing-masing ujiannya kapan? Karena materi kenapa disatuin SKB dan materi P3K? Emang ini beda? Sama kan? Emang D3 dengan S1 beda membaca asidosis respiratori kayak gitu? Ya pasti sama lah. Tapi yang pasti yang S1 harus lebih pintar bacanya. Karena konsep dia yang nentuin. Awal November, Desember, tanggalnya belum. Nah, itu ya. Jadi masih ada waktu ya, masih ada waktu. Yang P3K juga belum. Oke, yang P3K belum ya. Ya masih ada waktu, santai saja, Mas, santai saja. Oke, sampai di sini paham ya? Loh, tangkis dulu. Sampai di sini paham, teman-teman? Yo, siapa yang belum paham? SKBS 9 sampai 20 Desember. Oh, siap. Baik. Oh ya, nanti besok ya, yang besok ya. Nanti saya share dulu yang besok. Baik, nanti saya share dulu besok. Ya, SKB ini semua SKB mulai hari ini. Mulai hari ini itu yang kuliah-kuliah pagi karena kemarin tambahan aja. Jadi kuliah-kuliah pagi ada tambahan. Jadi teman-teman yang belajar dari saya bulan yang P3 ke belajar saya di bulan Januari ya. Sampai sekarang tuh masih dapat. Kemudian yang SKB yang datang duluan ya dapat juga sebagai tambahan. Tapi kontraknya kan mulai sekarang yang SKB.
Oke, mana tadi? Oh ini. Nih, sambil ini ya, sambil pahami, coba dipahami. Baik, lanjutkan. Nah, ini tadi metabolik acidosis tidak terkompensasi. Normanya kayak gitu. Saya pikir mudah ya, mudah untuk dipahami. Ah, ini mah. Nih, bentar, saya nyari dulu ininya. Bentar. Udah selesai sih. Latihan, latihan. Bahasa materinya. Perasaan punya. Latihan, sebentar ya. Perasaan ada latihan. PDF. Mana. Nah, boleh deh kalau ada yang tanyakan boleh. Boleh kalau ditanyakan. Saya perasaan punya latihan. Nah, latihan TKHI malah. Ini soal nih. Ada soal. Saya hapus ini. Saya masuk ini aja. Baik. Nanti saya share juga untuk Anda latihan. Sudah kelihatan teman-teman? 2,5 CO2 48 HCO3 27. Tuh, tinggal masuk ke TikTok aja. Masukin ke TikTok. Baik, kita lanjutkan nomor ini. Latihan. Ayo, nomor satu. Nomor satu. Ada berapa biji latihan saya buat? 14. Ayo, artinya apa nomor satu? Ini 57, PC2 8, sudah jelas ya. Akrosis ini 26 normal. Ini salah satu atau berarti atau ada atau. Yang ada atau berarti apakah biasa pengambilan formasi RF sama soalnya kasih radio sama soalnya ya. Malah yang CPNS banyak yang PNS rumah sakit banyak puskesmas. Puskesmas juga banyak rumah sakit. Sama soalnya. Tahun sebelum-sebelumnya ya. Saya ngajar dari tahun 2018 sama. Jadi nomor pertama adalah, oh ini ada kompetensi sebagian. Ayo cari lagi yang benar. Sebagian atau yang mana? Nih, ayo cari lagi. Halaman berapa tadi catatannya? Atau yang atau itu pH abnormal, ada ataunya, berarti tidak terkompensasi. Oh, cakep. Berarti di sini apa di sini tadi? Respiratory, ataupun alkalosis, lah bahasa Indonesia aja. Alkalosis, sis, sis, respiratory tidak terkompensasi. Itu kan? Yo, nomor dua, yuk.
Nomor dua, ternyata gampang kita nggak lebih dari 30 menit kok bisa udah pada bisa ya. Nggak lebih dari 30 menit kita belajar. Biasanya saya sudah nih belajar. Ini lihat di sini 71 abnormal. Abnormal dua-duanya abnormal, pH-nya abnormal. Berarti dan pH abnormal tapi kata-katanya dan. pH abnormal tapi dan berarti kompensasi sebagian. Berarti di sini apa? Asidosis. Asidosis apa ini? Asidosis metabolik atau asidosis respiratory? Acidosis, acidosis ini yang ininya 16. Dua-duanya ya, dua-duanya dan ini juga di bawah. Kan jadi gini, mana tadi? Ini ini soalnya pusing ini soalnya. Yang bikinnya ya, yang bikinnya saya kadang juga pusing bikin soal sendiri. Nah, ini Inotra, ini Abasa, ini asam, ini 7,35 sampai 7,45. 45. Kemudian di sini 35, 45 sampai 35. Sini 22 sampai 26. Nah, karena yang nomor 2 di sini nih, pH-nya di sini pH. Kemudian HCO3-nya 71, 71 di sini. HCO PaCO2-nya, PaCO2 di sini. 16 di sini, harusnya di sini. Ya, tapi kan, nah ini ambilnya yang ini aja. Nah, ini salah soal, ini yang harusnya pindah. Ah, tapi sama-sama abnormal. Dan ada dan berarti dua-duanya masih tidak terkompensasi. Ada dan. Nomor tiga, sebelum video Zoom ini ada video materi tentang ini. Ada kalau Anda P3K ada di tahun mungkin saya udah berapa kali bagi teman-teman yang di gelombang. Nomor tiga, bagi yang sudah ikut ya ada. Apalagi bagi teman-teman yang ikutnya dari mulai Ukom dengan saya, ya Anda pasti dapat terusin materi ini. Ada yang dapat masih ikut Ukom dengan saya, ada banyak. Cuman saya jarang iklan. Orang lain rajin amat iklan, saya nggak males iklan. Males iklan. Dikasih. Nomor tiga ya, ayo. Gabung jadi bingung bayangnya. Ya nggak apa-apa, Bu. Santai aja. Ibu di P3K, Bu Lina di P3K. Kali ini di P3K atau di SKB? SKB. Kalau yang SKB baru baru dua kemarin cairan dan ini yang SKB. Jadi sebelumnya belum ada. Jadi kita Zoom tuh ada dua untuk SKB Zoomnya itu pagi dan sore. Kalau yang P3K pagi dan malam. Rekamannya di-share nanti di grup umum ya. Selalu kalau sifatnya Zoom pagi itu disimpan di materi umum. Kalau Zoom yang lainnya di grup Anda. Kan ada grup belajar. Gelombang berapa Anda? Gelombang satu ya di gelombang satu. Ya. Kenapa Kang Tronei senyum-senyum ini? Ayo, sebagian tuh yang mana? Ini nomor tiga. Nomor tiga. Wih, gojok. Ada yang siapa yang sudah sampai nomor 6? Tronei. Rajin dia.
Oke, nomor tiga. Nomor tiga. Di sini ininya adalah abnormal. Abnormal. Di sini, ya kan? Kemudian ininya 29 di sini. Kemudian pH-nya lihat 16. Berarti di sini ya. Berarti tidak dua, nah, tidak ada. Berarti sini asidosis, respiratory, kompensasi dan tandanya tidak ini dan dua-duanya ada dam berarti tidak terkompensasi. Nomor 13 siapa jawaban Anda? Puyeng tapi seru. Tapi seru kan? Tapi lebih mudah kan? Katroni, katroni. Lebih mudah kan? Lebih mudah. Target saya itu mempermudah orang lain, bukan mempersulit. Dari ini. Ya, rekaman ada, santai aja. Oh ya, nanti diulang. Baik, saya ulang. Saya ulang ya. Saya berarti saya masuk sini dulu nih. Ya, lebih simpel lah gitu. Lebih, nah mana tadi? Nah ini, yo, mulai dasarnya dari sini dulu. Yang sudah tadi soalnya ya sudah ya tadi. Nah, normalnya gini nih. Tulis, tulis. Buset dah. Kaipah 3 tahun di HCU baru mudeng sekarang. Masya Allah. Tapi Alhamdulillah. Baru mudeng sekarang. Kemana aja Taipah? Taipah kemana aja? Emang nggak diajarin. Kalau saya ngajar, saya selalu ngajarin ini ke mahasiswa saya ngajarin ini. Karena saya di KMB. Ya, hanya kebetulan saja saya bisa. Ya nggak apa-apa. Tapi kan bisa kan, walaupun sudah emak-emak 3 anak gitu ya. Tapi kan dengan metode yang mudah, kita bisa cepat memahami. Masalahnya di sana kan. Jadi malah begadang ya. Ya, saya juga merasain lah. Pernah jadi di profesi, pernah di S2 juga sama. Di KMB, saya S2-nya KMB. Sama aja, begadang gitu. Tapi saya jujur aja, ini saya nggak dapetin di kampus kok. Saya dapat dari jurnal orang lain, dari jurnal Amerika. Dan ini mudah, menurut saya mudah. Ya nanti juga ada, insya Allah ada. Kalau ya yang saya gini, kayak kesehatan umum, BPJS, RPJMN, kemudian nawacita kalau pada saat zaman Pak Jokowi kan nawacita. Kalau sekarang kan belum nih, belum ada nih. Apa Pak Budi mau ngapain nih? Pak Budi Sadikin mau ngapain? Itu kita belajarnya nanti di grup, belajarnya di grup, ya, belajar di grup. Tapi mungkin nanti apakah kuliah sorenya itu akan saya mulai hari ini karena minggu ini saya tuh benar-benar padat, minggu ini benar-benar padat, jadi takut takut sorenya itu saya tidak keburu. Mungkin bisa jadi untuk kuliah sore kita mulai dari minggu depan bisa jadi. Tapi kalau materi saya berikan minggu ini, materi minggu ini. Oke, sini sudah ya, ini sudah. Disilakan diketik aja, diketik, ditulis, supaya mudah. Ya, ya nanti saya masuk ke soal lagi ya. Baik. Nah, mungkin untuk yang SKB ini baik baru kemungkinan ya. Kemungkinan ya saya banyak hari ini bisa saya ngajar, tapi mungkin besok saya nggak bisa. Besoknya lagi saya nggak bisa. Jadi daripada banyak kepotong kita mulai minggu depan aja. Tapi teori masuk Senin. Pagi-pagi masuk terus. Kebetulan saya jadi konsultan politik juga. Gaya yang perawat jadi konsultan politik kan gawat.
Jadi saya ngelatih debat, besok tanggal 30 debatnya. Jadi saya harus melatih mereka, ngelatih calon bupati. Kenapa saya nggak jadi bupati sendiri ya? Nggak ada duitnya. Berapa M gitu ya, saya nggak punya duit. Ayo lanjutkan nomor 3. Tadi nomor 3 udah ya? Wih, wow, ini Kak Troni, mantap. Ya, baik. Nomor 4, ayo nomor 4. Nomor 4 sudah jelas, ini dia alkalosis. Di sininya 9 ini. 9 kok sedikit amat ya. Udah, bodo amat lah 9 ya. 9. Berarti di alkalosis, berarti sudah jelas ini. Ini sudah jelas ini apa ini? Alkalosis respiratory. Nah, dua-duanya abnormal, berarti tidak terkompensasi. Hmm. Terkait sebagian atau tidak terkompensasi? Ayo lihat. Yo, sebagian dan ya, dan dua-duanya dan ingat ada dan ingat ada dan dan itu kompensasi sebagian ya. Kalau atau tidak terkompensasi ya, itu aja sih. Oke. Oh, harus ditulis ya. Kan sama. Berarti ini Bapak tadi eh alkalosis, alkalosis. Duh, ada yang masuk. Uy, bentar. Lebih baik ini saya tulis aja bentar ya. Saya gambarin aja nih supaya lebih mudah, supaya Anda paham tic-tac toe ya. Ini jadi saya nggak akan hapus ini berarti ya, nggak boleh dihapus. Kenapa juga kalau kebanyakan. Ini, ini, ini normal, ini asam, ini basa, ini normalnya adalah 7,35 sampai dengan 7,45. Kemudian di sini pH CO, pH CO2-nya 45 sama dengan 35. Kemudian di sini berapa nih? 20, 22 ya, 22 sampai 26. Nah, sebentar saya ambil ini dulu. Ambil dulu. Nih, saya ambil dulu di sini. Saya kasih insertnya textbox di sini. Nah, ini nih saya kasih nih. Ini interpretasinya di bawah. Lihat, ini interpretasinya di bawah. Supaya memudahkan saya dan kalian. Saya nggak mau jual. Nih, tadi tadi ini berapa? Berarti ini dari dari mana? Dari mana nih? Dari 4, dari 2. Nah, itu sudah pertanyaan nih. Nah, ini. Ini. Sudah ya? Sudah ya? Sudah saya simpan di sini. Dari nomor 2. Baik, dari nomor 2. Nomor 2 itu, nah, lihat nomor 2. Nomor 2 itu pH-nya di sini. Ini pH. pH-nya di sini kan. 71, 71 di sini. PCO2-nya ya, PCO2-nya. PA CO2. Kemudian 216 berarti di sini. Tadi kan saya bilang, tadi harusnya di sini, harusnya di sini yang PCO2, tapi ini salah buat. Berarti di sini lihat ini dan ini.
Jadi asidosis respiratorik ini dan dua-duanya nggak normal. Ada dan nih. Berarti kompensasi sebagian. Berarti di sini nomor dua itu asidosis respiratori terkompensasi kompensasi sebagian. Tuh ada yang masuk. Dua. Kenapa ini kena si ini dan si ini abnormal dan di nah dan kompensasi sebagian ya. Untuk yang ini ya dihapus dulu ini, hapus dulu. Nah, kenapa dihapus? Nah, yang ini kita lihat 7 koma berarti di sini pH-nya. Kemudian 82 di sini. Ini sudah jelas asidosis respiratorik. Ini 29, 29 itu di sini. Dari tadi. Berarti asidosis respiratorik terkompensasi sebagian, ya. Nah, ini di sini ini. Ctrl C, paste aja supaya cepat. Nomor 4 sekarang. Nomor 4. Nomor 4 ini di sini alkalosis. Kenapa 150? PCO2-nya di sini rendah. Ya sudah jelas. Ini 7 di sini. Jadi yang ini alkalosis belum ditulis alkalosis respiratori tori ini dan dua-duanya abnormal ya, dua-duanya abnormal dan terkompensasi kompen terkompen kompensasi sebagian. Ini banyak yang masuk, woi. Kompensasi sebagian. Kemudian mana metabolik atau gimana? Coba cek ulang. Nomor 4 metabolik atau respiratori. Saya ulangi. Saya ulangi. Saya pakai warna hijau. Ini udah betul kan di sini, ya kan? PCO2 9, berarti dua di sini. Berarti karena kurang dari 35 maka simpan di sini. Berarti respiratori, ya kan? 7 berarti simpannya di sini. Yang ada dengan pH itu ada di sini. Asidosis respiratori terkompensasi sebagian. Kenapa tidak terkompensasi sebagian ini dan HCO3 abnormal dan dua-duanya abnormal. Clear ya, teman-teman? Clear ya? Setuju, setuju sampai sini setuju. Pokoknya cari nilai itu yang sejajar dengan pH. Ini kan yang sejajar dengan pH adalah si ya si ini PCO2, PCO2 yang sejajar. Baik, saya hapus dulu ini ya. Hapus. Nih, sampai sini coba dipahami sedikit-sedikit aja. Gak usah. Ini yang kayak gini berarti 20 detik udah selesai ya. Harus 20 detik udah selesai. Jadi kalau ada soal kayak gini, Anda bisa ngerjakan 20 detik selesai, sisanya bagi yang lain. Contoh, Anda cukup ngebayangin. Kalau sudah pinter, Anda nggak usah pakai ini. Bayangin aja. 75, 75 berarti di sini. PaCO2 29, 29 di sini. Ya kan? HCO3 40 di sini. Ya. Ini dua-duanya abnormal. Tapi di sini lebih, ini kan harusnya di sini. Salah soal lagi. Nah, di sini. Harusnya di sini. Berarti asidosis metabolik tidak terkompensasi sebagian di sini. Berarti akalosis. Yang apa sih menjadi asidosis?
Kenapa sih? Nomor 5, alkalosis. Duh, yang masuk lagi. Alkalosis, respiratori, ini terkompensasi di sebagian. Lihatnya di sini. Nah, ulah di atas tuh. Nomor ini, hapus dulu nih. Ya bener, acak-acakan. Oke, nomor 7. Nomor 7. Nomor 7 di sini. Kemudian PCO2-nya di sini. Ininya 10 di sini. Berarti ini yang diambilnya. Kebalik soalnya. Berarti dan asidosis terkompensasi sebagian. Asidosis respiratori terkompensasi sebagian. Ya. Nomor 8. Nomor 8, lihat. 35. 35 di sini. 35 artinya masih normal. pH normal. pH-nya di sini. Kemudian HCO3 di sini. 45 ya. Normal juga nih pH ini normal. Normal. Kemudian 23 di sini. Jadi yang ini slide 23 itu kan 22 nih, 23. Berarti lebih cenderung ke alkalosis metabolik di sini. Slide ya, tadi kan ada kata slide. Acidosis, acidosis metabolik ke atas yang ada dannya. pH-nya normal nih, berarti terkompensasi. Terkompensasi. Oke. Kalau normal, setelah itu tadi kalau yang ini nih coba lihat, itu 23. 23 itu kan di sini batasnya 22. Berarti cenderung ke sini gitu kan cenderungnya. Kalau 3 di sini 42 kan tapi lebih jauh. 42 kan di sini tapi cenderung ke sini. Tapi ini lebih dekat yang ini. Kalau ini kan jauh ada lewat berapa angka gitu. Kalau ini kan satu angka aja kelewatnya. Itu ya. Yang slice tapi slice. Nomor mana? Nomor berapa tadi? Nomor 8, nomor 9. Ayo, nomor 9. Nomor 9. Nomor 9, ayo. Nomor 9. 22. Ya kan tadi kan 23. Berarti kan lebih dekat ke 22. 23 itu lebih ke basa. Jadi lebih dekatnya ke batas mana? Ke batas basa, ke batas rendah atau batas tinggi gitu aja. Lihatnya nantinya. Oke, nomor 9. Ini 21 asam, 60. Kemudian 24. Berarti di sini 9 asidus tersebut tidak terkompensasi ya. Salah satu atau yang atau tidak cari ke sini ini ada atau tidak terkompensasi. Asidosis respiratorik tidak terkompensasi. Asidosis respiratori tidak terkompensasi. Oke, nomor 10. Nomor 10.
Nomor 10 silakan. pH, nah, ada koma. Maksudnya koma yang mana ya? Baik, saya ulangi. Ini kan 7,735 nih. Lihat perhatikan dulu di sini. 35. Lihat, ini pH ya. Ulangi. Di sini bari sambil mulus ya Yuni. Nah, ulangi. Di sini kan lihat pH-nya, lihat pH-nya nih. Ini 35, ini 45. Jadi kan nih contoh nomor 9, nomor 10 sekarang. 48 itu berarti di sini. Ini kan 45, berarti lebih besar dari 45. Simpan di sini nih pH di sini, pH. Benar, pH-nya di sini di bawah basa. HCO PCA PaCO2 19. Berarti di sini kan dibalik 45 sampai 35. Berarti kalau 19 di bawah 35 simpan di sini. Berarti ini sudah alkalosis respiratori. Kemudian 14 di sini. Kita cari yang ada pH-nya, yang ada pH-nya itu di basa. Basa berarti alkalosis respiratori ada dua-duanya tidak normal. Kalau dan apa dan itu, dan itu nah, lihat di atas dan berarti kompensasi penuh. Berarti di sini alkalosis respiratori terkompensasi penuh, terkompensasi penuh. Penuh, Kak. Coba lihat nih. Coba lihat nih di sini nih. Di sini dua-duanya dan ini sebagian penuh, sebagian penuh, sebagian dong. Tapi coba lihat lagi di sini. Nomor 10 sebagian atau penuh, lihat di sini nih. Kalau dan pH-nya abnormal, kalau ini sebagian, sebagian. Oh, sebagian. Kenapa? Kenapa sebagian? Karena pH-nya abnormal. Kalau dan tapi pH-nya normal itu kompensasi penuh. Ya, sebagian ya. Oke, sip. Itu kan sudah pada bisa baca. Saya dibikin ngaco, Anda bisa menentukan. Nah, oke. Jadi gitu ya Bu ya, nentuinnya kapan asidosis. Ini di sini alkalosis. Basa itu alkalis. Kalau asam itu asid gitu bahasa Inggrisnya. Nomor 11. Nomor 11. Nomor 11. pH-nya di bawah nih, di bawah. Di sini berarti ya pH. HCO, PCO2 tinggi di sini. Udah jelas acidosis di sini. Berarti atau dan ini dan nih. Ini sudah jelas acidosis respiratori terkompensasi sebagian. Acidosis acidosis respiratori. Duh, masih ada yang masuk. Terkompensasi sebagian. Oke. Kemudian nomor 12. Lihat nomor 12. Ayo teman-teman lihat. Yo, nomor 12. Nomor 12. Lihat perhatikan.
7,4. 7,4 berarti di sini. 7,4 di sini. Wah, balik lagi dari awal ya berarti. Bedanya kalau kalau si basi ini si pH bersatu dengan HCO dengan CO2 dengan CO2. Nah, nah kalau gini ini respiratorik. Kalau gini respiratorik. Nah, ini respiratorik. Tapi kalau gini yang biru ke bawah ya sampai di sini nih dengan si ini dengan yang biru di bawah ini metabolik, ini metabolik. Kalau ini gitu sih. Harus dari bawah tuh. Nanti baca di atas ya, materinya baca. Nah, oke, pokoknya kalau yang tingginya atau yang rendahnya pH dengan siapa? Kalau dengan CO2 berarti respiratory. Kalau tinggi atau rendahnya dengan barang dengan HCO3 metabolik. Itu aja. Berapa nih? Ternyata segini sudah sejam ya. Nomor 12. Ini normal. Ini normal ya. Di sini. Ini HCO3 di sini normal. Normal-normal. Tapi ini asid. Asid. Ya normal-normal asid. Lihat aja. Berarti asidosis apa itu? Lihat aja. Normal dan abnormal. Berarti nomor 4, nomor 12, nomor 12 nomor 12, nomor 12 nggak ada jawaban. Nggak ada jawab. Kenapa dihapus semua ya? Nomor 12 perhatikan saya ulangi ya. Nomor 12 di sini, di sini. Tapi yang ini normal semua kan? Normal semua. Tapi lihat slice-nya kemana? Slice-nya ke sini atau turun ke sini. Ini karena normal tengah-tengah sebenarnya ini salah soalnya salah. Asidosis aja, tidak ada penjelasan respiratorik dan lain sebagainya. Nomor ini asidosis aja, pH-nya asam, asis aja. Ada ini ya, ada hal yang lain. Oke, Klub. Hmm? Hmm? kenapa tuh, Mas Dodi? Oke, nomor 12. Tadi nomor 13. Nomor 13. 13 pH-nya di sini. pH-nya di sini. Kemudian PCO2 pH-nya di sini ah, nilainya di sini, HCO3 di sini. Berarti ini PaCO2 2, ini HCO3 3. Ini pH ya. Berarti ini berarti asidosis metabolik terkompensasi sebagian. Asidosis metabolik asidosis metabolik terkompen terkompensasi sebagian. Kemudian nomor 14. 14 cuma sedikit ya. 14 perhatikan di sini. 14 pH-nya berapa? 7,5. 7,5 lebih besar dari sini berarti basah. 85 berarti di sini. 37 berarti di sini. Berarti di sini asidosis alkalosis metabolik terkompensasi sebagian. Alkalosis metabolik terkompensasi sebagian. Nah, gitu. Ya,
Sebagian. Oke, ya, sudah pada pinter. Gimana gimana? Sudah mulai ada pusing-pusing sedikit? Mulai pusing-pusing sedikit? Apakah sudah ada mulai pusing-pusing sedikit? Jadi kalau mulai pusing, otak Anda sedang bekerja membuat girus. Bekerja membuat girus. Ya, oke. Mulai mengerti. Wih, mau ditutup malah mulai ini. Kerjakan nih. Bentar. Saya buatkan soalnya dulu ya. Siapa yang sudah belajar ChatGPT? Pakai ChatGPT aja bikin soal sendiri. Ya, pH-nya normal, pH normal, tapi kan mendekati 35 itu, 35 normal, 35 normal ya, normal, ya normal ya, benar. Nomor 12 normal, tidak ada kelainan. Dah, ke 13, Hah? Kan ini sudah mulai kasus. Nanti malam ke 13 masih kok. Oke, sampai di sini teman-teman. 1 jam kita, yang lainnya silakan menggunakan. Nanti saya coba cari soalnya di share ke grup saja lah ya, dikerjakan rame-rame di grup. Jadi grup itu jangan sepi, kerjakan diskusi kayak di grup, jangan diam aja nunggu saya datang ya. Materinya nanti saya share ke ya. Sampai di sini dulu teman-teman. Terima kasih untuk pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.